Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Selamat tahun baru anak sekolah minggu. Selamat tahun baru 2021. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, di tahun 2021 ini kita harus lebih semangat lagi untuk masih di rumah saja ya. Tiba saatnya kita beribadah di awal 2021. Tetap lebih semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu di awal tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah di rumah, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami semuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus yang akan beribadah. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, panjang umur. Berkati anak-anak sekolah minggu, berikan hati yang semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami Tuhan memuji-muji Engkau dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan dan berakhirnya nanti, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Semua kami adik-adik undang untuk bangkit berdiri. Lebih semangat lagi ya. Angkat pujian kita. Molo huingo tisde.
kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Sodang sian de bata hati uron sian gijang, baen ture sodang ema rohanami asasonang, laho majalo hanguluan pinatu pami o Tuhan. Rak madok mahita, asi maroham ale de bata mida au pardosaon. Amin. Rak madok mahita pati pawaluhon. Unang homanako dia do lapatan ni odo. Ikko dihabiari rohatta de bata jala ikkon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng di donga jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangalasuk pun buniaga. Ikos si pagadaon ni rohatta do arta ni donga jolma jala si ramotonoton rak mangidogogo mahita tuado pandidi bata mangulahon naho bartu pati nai rak madok mahita ali Tuhan de bata say pargugui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 1 sampai ayat 2. Tangiang manopoti dosa, rak madok mahita, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Amin. Epistel ayat hafalan bulan Januari 2021, Heber 10 sada ayat sada. Alai yang goha porsiauni,
pos niro hadoi di akka sihirimon, jala pamotoan na tu taringot tu nasoni ida. Rak madok mahita, mertua ma na tu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Kita kembali puji Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 15. Sekolah Minggu HKBP. Sekolah Minggu HKBP kelas di rumah doi, ai dilarang hubungan doi, rohana menero. Sekolah Minggu dengan baik, walau mengganti tidak bersoi, atau larang menunggangi, tu Yesus Tuhan doi. Sekolah Minggu HKBP kelas di rumah doi, ai diarah Tuhan baik, rohana menero. Sekolah Minggu dengan baik, walau mengganti tidak bersoi, atau larang menunggangi, tu Yesus Tuhan baik. Taha tidak koma hapor seotai, song na nidok nidongas hapor seota di portibion, rak madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tu hatta na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tua no toro dong ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Angkat persembahannya di tangan kanan. Kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Batak. 1, 2, ya. Kupeon pelemon yang bergabus audisi. Bahasa Indonesianya Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 165 ayat 1 dan 2 atau buku Endes nomor 370 ayat 1 dan 2. Naik pahormatku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan bagi konoku ale-aleki ai nolong rohana tidak nanaki masailas rohaku kemuhotoi. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dimanapun Anda sekarang berada, Inang mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua.
Ayo semua jawab. Selamat tahun baru. Ya, sekarang tahun berapa, Dik? Tahun 2021. Udah berapa lama kita di rumah ibadah? Udah lama ya, berapa bulan ya. Tetap semangat ya, di rumah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 5. Ayo buka Alkitabnya yuk. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ini akan baca untuk kita ikuti di rumah ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, satu kata dari 3 kata penting di Alkitab adalah iman. Jadi ada 3 kata yang bilang dari Alkitab yang penting kan? Ada di 1 Korintus 13, iman, pengharapan, dan kasih. Memang dituliskan di sana kasihlah yang terbesar. Tapi tanpa iman, orang tidak akan bisa melakukan kasih yang benar. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah ada? Kita harus mempunyai yang namanya kata iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman bukan hanya sekedar yakin, tetapi iman adalah salah satu kepastian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita berharap sesuatu, kalau kita percaya sesuatu, menginginkan sesuatu, berarti kita harus mempunyai satu kata, yaitu iman. Dan dikatakan di sini, iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biasanya kita akan percaya ketika kita melihat bukti, tetapi iman jauh melebihi daripada bukti. Jika belum terbukti pun kita harus beriman. Karena yang kita imani adalah sesuatu yang pasti, yaitu Tuhan. Jadi, apakah adik-adik pernah melihat Tuhan? Pernah enggak melihat Tuhan? Tidak pernah. Pernah kita melihatnya secara langsung? Tidak pernah. Apakah kita percaya ada Tuhan? Percaya. Maka kata Yesus kepada Thomas, jika engkau percaya karena engkau melihat, tetapi ada lebih baik orang yang tidak melihat namun percaya. Dan itu kita. Kita tidak seperti Thomas, kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara fisik, tapi kita berjumpa dengan Dia secara rohani. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan ada? Dari mana kita percaya bahwa Tuhan ada? Itulah yang dituliskan dalam kitab ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang kita mempunyai kesaksian tentang Tuhan. Dan satu lagi, dari mana kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apakah kita melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Tidak. Apakah langit dan bumi kita lihat? Iya. Apa yang dilakukan Allah sehingga tercipta langit dan bumi? Firman. Allah berfirman, maka terang jadi. Allah berfirman, maka apa lagi yang lain terjadi? Terciptalah tumbuhan, hewan, cakrawala, benda penerang, dan yang lain. Kita boleh percaya, kita percaya kepada Tuhan karena kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, yaitu Dia menciptakan alam semesta. Jadi kalau orang bertanya, percayakah kau ada Tuhan? Percaya. Dari mana kau bisa percaya ada Tuhan? Iya, dari ciptaan tangannya. Dari ciptaan apa? Alam semesta. Jadi yang menciptakan kita siapa? Tuhan juga membentuk kita dari tanah dan membuat kita segambar dan serupa dengan
dengan dia. Jadi kita beriman Tuhan ada? Iya, itu ayat yang ketiga. Jadi dikatakan lagi di sini ada beberapa orang yang luar biasa di Alkitab yang punya luar biasa imannya. Tetapi ditulis di sini ayat 4, ada seorang pribadi yang luar biasa baiknya mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Ayat 4, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Luar biasa kan? Jadi kalau adik-adik baca di rumah tentang kisah Kain dan Habil, di mana Habil mempersembahkan korban persembahan kepada Allah yang lebih baik dari hasil ternaknya, tapi Kain mempersembahkan korban persembahan dari hasil ladangnya. Mengapa Tuhan berkenan menerima persembahan Habil? Karena dia mempersembahkan yang terbaik dari apa yang dikerjakannya, bukan yang tidak terbaik. Maka persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan Habil. Kenapa Habil mempersembahkan yang baik? Karena dia beriman kepada Allah yang telah memberi dia berkat, dan Allah memberkati Habil. Dari berkat tersebutlah Habil kembali mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik memberikan persembahan di rumah, persembahan sekolah minggu ke gereja, karena apa? Karena adik-adik beriman kepada Tuhan. Tuhan memberikan persembahan berkat kepada adik-adik, kepada orang tua kita, dan adik-adik mengembalikannya kepada Tuhan melalui persembahan. Tetapi apa yang terjadi? Kain tidak senang dengan yang dilakukan oleh Habil itu. Dia iri. Akhirnya dia dibunuh oleh Kain. Dan yang terjadi kalau kita baca di Kejadian itu, ketika Habil sudah mati, dia bisa berbicara. Darahnya berbicara kepada Allah dari padang tempat Kain membunuh dia. Luar biasa kan? Jadi orang yang benar itu, orang yang percaya itu tidak hanya percaya bahwa dia hidup di dunia, tetapi juga setelah mati. Itu dia luar biasanya. Maka adik-adik harus menjadi anak-anak yang baik. Karena apa? Karena iman Habil. Dia beribadah dengan baik, mempersembahkan korban dengan baik. Itu Habil. Itu siapa itu si Habil? Habil, Kain dan Habil itu siapa? Anaknya Adam dan Hawa, manusia pertama. Adik-adik harus tahu itu ya. Jangan malas-malas belajar ya tentang firman Tuhan. Ada satu lagi dikatakan dalam ayat 5. Karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Pertanyaan Ina, adakah di Alkitab yang tidak pernah mati? Ada beberapa orang di Alkitab yang tidak pernah mati. Salah satunya adalah Henok. Mungkinkah dia terangkat dan diangkat oleh Tuhan kalau dia tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhan? Tidak mungkin. Kenapa dia bisa terangkat? Kenapa dia tidak ditemukan? Kenapa dia tidak pernah mengalami kematian? Karena Alkitab mencatat bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana Henok bisa berkenan kepada Allah? Karena dia percaya kepada Allah, hidupnya bergaul dengan Allah, dia berdoa kepada Allah, dia memuji Allah. Maka dikatakan ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan Habil, Henok, juga berapa di Alkitab dicatat mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana kita harus beriman kepada Allah? Kita berarti harus menjalin komunikasi yang baik kepada Allah. Berdoa, memuji, melakukan pekerjaan baik. Ya, dengan melakukan apa tugas di rumah pun itu beriman kepada Allah. Tetapi ada satu lagi yang mau yang disebutkan namanya, orang yang disebut sebagai gelar Bapak orang beriman. Siapa namanya? Ayo, harus tahu itu. Ada satu nama yang disebut dalam kitab bahwa dia adalah sahabat Allah, sahabat terbaik Allah. Yaitu Bapak orang beriman, Abraham. Pergilah, kata Tuhan. Dia pergi, dia taat, dia setia.
Jadi orang yang beriman adalah orang yang taat dan patuh. Orang yang beriman adalah orang yang setia, orang yang mau mengikuti Tuhan, orang yang tetap mau beribadah kepada Tuhan. Abraham di masa tuanya dengan istrinya Sarah melahirkan anak. Mereka beriman kepada Allah dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi iman juga adalah kebenaran. Kita beriman kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kita punya Yesus yang baik, Tuhan yang baik, tetap percaya. Jadi kalau percaya berarti menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan melakukan kebaikan kepada kita. Jadi kalau adik-adik sakit atau adik-adik bagaimanapun atau mungkin kekurangan apapun atau apapun yang terjadi dalam hatimu, tetaplah andalkan Tuhan. Meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, melakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi tetaplah beriman. Jadi kalau kita beriman, apa yang kita lakukan? Melakukan perintahnya. Termasukkah mengasihi orang tua kita? Termasuk. Melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita? Termasuk. Oke, di tahun yang baru ini bagaimana? Apa kalian sudah bisa tatap muka di kelas? Ina nggak tahu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tuhanlah tetap yang terbaik. Tetap percaya ya. Hanya Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Sama seperti Habel, Henok, Abraham tetap percaya dan Allah memberikan mereka upah. Dan upah kita tidak hanya di dunia, tapi upah kita di surga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami beriman bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan juga kami. Dan kami beriman bahwa Bapa beriman melakukan yang terbaik dan kami akan meniru mereka, meneladani mereka, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, percaya atas campur tangan Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu indah yang Tuhan berikan bagi hidup kami tidak ada di luar kendali Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang terbaik. Kami selalu beriman karena kami yakin, kami tahu bahwa kepastian hanya ada di dalam tangan Tuhan dan kepastian hanya ada ketika kami beriman. Berterima kasih untuk tahun yang baru ini, tahun 2021 menjadi tahun berkat, tahun pengasihan, belas kasihan Tuhan. Dan biarlah adik-adik kami bahagia di tahun ini dan kami semua bahagia di tahun ini. Karena kami tahu setiap waktu adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di tahun ini menjadi tahun anugerah dan tahun rahmat Tuhan. Dan apapun yang terjadi di sekolah kami, apakah tatap muka atau tidak, apakah kami masih di rumah, belajar online atau apapun itu, berkati kami, berkati orang tua kami, biarlah mereka banyak rezeki, agar mereka bisa menafkahi kami, menyekolahkan kami, dan mereka berbahagia karena sifat kami yang baik, karena menggantungkan harapan kami kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 36.
Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ali Tuhan debata amana mina di Banua Gijang, mulai tema di pasat rohanami tuho, ala doho dana di cakun ho Tuhan rajaunmu. Di son hupa punghami pilihan nami, saya jalo mai ben hasangapon di kuarmu. Amin. Sekarang kita akan sama-sama mengucapkan doa Alia Manami. Alia Manami na di Banua Gijang, saya pinar badia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malamani roham di batongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sederon hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang kami tugun ti pangujunan, palo mahami sian pangago, ay hodona punah harajaon, do taguguon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jalai ramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jal asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jalai pasarhon ma damena tutodit tabi. Amin.